Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Daris Learning. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang report atau membuat laporan di dalam Microsoft Access. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa fasilitas di dalam aplikasi Microsoft Access itu ada fasilitas untuk membuat report ataupun membuat laporan. Dan yang kita mau sampaikan pada kesempatan hari ini adalah kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan report wizard. Baik, kita masih menggunakan project kepegawaian yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, teman-teman bisa siapkan database tersebut dan kemudian kita akan langsung coba dengan membuat report dengan fasilitas report wizard. Nah, silahkan Anda klik menu di create, di situ ada report wizard, Anda bisa klik di situ. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di situ ada tabel or queries, kemudian available-nya apa saja yang ada di situ, dan kemudian kita gunakan untuk kasus yang atau pembuatan report wizard kita menggunakan queries. Jadi kita ambil satu query yang kita sudah buat, umpamanya kita ambil salah satu di situ. Nah, kemudian kita tentukan field apa saja yang kita gunakan untuk membuat laporan. Nah, ini tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan kita. Umpamanya kita masukkan NIP, kemudian nama, kemudian nama kabupatennya gitu ya. Kemudian kita kasih jenis kelaminnya mungkin, kemudian golongan, kemudian gaji pokok, kemudian nama bagian dan seterusnya sampai mungkin kalau kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan kita yang terakhir umpamanya gaji bersih kita. Nah, kemudian kita bisa next yang pertama. Nah, di situ diharapkan ada optional. Jadi, do you want to add any grouping? Jadi, kita membuat grouping. Jadi, membuat grup itu adalah pengelompokan. Jadi, contohnya umpamanya kalau kita masukkan nama bagian gitu ya. Nah, kalau nama bagian itu kita bikinkan grup, artinya nanti ditampilkan dulu grup nama bagian tertentu, umpamanya kepegawaian. Itu pegawainya siapa saja, kemudian ditampilkan di dalam laporan tersebut. Kemudian kalau sudah nanti selesai, kemudian baru nama bagian yang lain. Nah, tentu saja yang dibuat grup di sini adalah field yang memang mempunyai anggota di dalamnya gitu ya. Tidak semuanya bisa dibikin grup. Kalau NIP tidak bisa dibikin grup. Nah, kemudian kita next berikutnya. Nah, di situ ada opsional tentang summary option. Jadi kalau yang pertama adalah di sini adalah pengurutannya. Yang pertama kita mau diurutkan apa? Di grup tadi di kepegawaian itu diurutkan berdasarkan apa? Contohnya kita urutkan berdasarkan nama. Kalau datanya banyak gitu ya sampai ribuan dan seterusnya, nanti mungkin namanya akan satu dengan yang lain sama, nanti bisa ditentukan yang kedua dan seterusnya. Tapi karena data kita cuma sekitar 20 record, tentu saja tidak perlu dibuat dance bay-nya. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada summary option. Nah, summary option bisa kita klik. Nah, di sini summary option khusus yang data-data yang bisa dihitung untuk summary, average, mean, dan max. Nah, kita coba di gaji pokok dan gaji bersih di situ. Cukup sementara itu, kemudian kita bisa oke. Nah, kemudian kita bisa next yang berikutnya. Nah, di sini disediakan tentang layoutnya seperti apa. Ada strip, ada block, ada outline. Kita coba outline. Kemudian kertasnya kita coba yang landscape. Oke. Next berikutnya. Nah, di sini adalah title daripada reportnya. Pokoknya kita kasih report gitu ya. Laporan, data pegawai. Katakanlah ini per Desember gitu ya. Desember 2022 pokoknya. Langsung kita ada pilihan preview, kita kalau finish di situ. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian data itu sudah tersaji di situ. Nah, saya sampaikan di situ, judulnya sama seperti yang kita ketik tadi, report data pegawai per Desember 2002. Nah, ini yang disebut dengan grouping tadi. Jadi kalau nama bagian kepegawaian itu siapa aja. Ini sudah urut, ini namanya Adi Putro, Bambang, dan seterusnya. Ada NIP, nama kabupatennya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian golongan pegawai, ada gaji bersih pokok dan gaji bersih.
Nah, seandainya umpamanya teman-teman dapati di sini layout daripada laporan kurang sempurna, contohnya mungkin space-nya kurang lebar dan seterusnya, teman-teman bisa lakukan editing ataupun memperbaiki di layout-nya. Contohnya kita bisa close print preview-nya di sini dulu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Umpamanya gaji bersihnya tadi terpotong. Nah, ini teman-teman bisa blok seperti ini gitu. Yang pertama, umpamanya kita mau kasih geser dulu, umpamanya nanti gaji pokoknya juga kita lebarkan gitu, boleh. Nah, kita bisa atur nih umpamanya gaji pokoknya tadi kita bisa lebarkan sesuai dengan space yang kita inginkan. Kita tinggal lebarkan, cari mouse pointer yang arah kanan dan kiri. Nah, kemudian juga gaji bersih juga begitu, kita blok seperti ini. Nah, kemudian kita bisa geser sesuai dengan kebutuhannya. Nah, teman-teman juga Anda lihat di sini yang di atas ini adalah labelnya. Yang label ini tentu saja kita bisa modifikasi, tetapi untuk isian di bawahnya, untuk isi fieldnya itu tidak bisa digunakan. Artinya tidak bisa diedit sesuai dengan kehendak kita, umpamanya gaji pokok dikasih spasi dan seterusnya. Kalau di label masih memungkinkan di situ. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan properties di sini. Kemudian kalau umpamanya tadi menggunakan currency, teman-teman juga bisa gunakan currency dalam bentuk rupiah. Gitu. Nah, kemudian bisa kita cek, kita bisa klik view, nanti kita bisa lihat di situ. Nah, ini sudah muncul. Oh, ternyata ini masih kurang sempurna, umpamanya gaji pokoknya tadi kurang lebar sedikit. Baik, kita bisa gunakan dengan desain view lagi. Nah, kemudian bisa dilebarkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita lebarkan. Oke, demikian juga yang di sini kita supaya lebih aman, kita bisa geser dikit. Oke, baik. Nah, demikian juga bisa dilakukan di dalam beberapa field yang dianggap teman-teman tidak sempurna gitu ya. Nanti kita bisa berikan aksesoris, termasuk namanya kita mau modif, namanya di sini kasih modifikasi mungkin tentang warna dan seterusnya, itu bisa teman-teman bisa gunakan opsional yang sekiranya nanti teman-teman bisa gunakan di dalam reportnya gitu ya. Jadi kita mau kasih efek tebal, miring dan seterusnya itu dipersilahkan, nanti teman-teman bisa klik opsional yang bisa digunakan untuk membuat aksesoris agar report itu terlihat baik dan benar. Mungkin cukup ya, silahkan Anda coba dan silahkan simak pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.